Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya, Pak dagang pakaian thrifting. Untuk kali ini masih sama, tema kita masih suka pakaian thrifting. Untuk kawan-kawan yang mau usaha thrifting, banyak langkah-langkah yang harus kita jalani agar usaha kita itu bertumbuh lama. Gitu. Pakaian thrifting dikenal pakaian bekas yang dikemas dari negara asalnya, negara Jepang, Korea, dan Cina. Tentunya dalam masing-masing negara itu ada keunggulan masing-masing gitu. Barang Jepang dikenal sama brandnya, Cina dikenal sama fashion dan model, Korea dikenal sama size dan warna. Buat kawan-kawanmu sebagai pecinta pakaian thrifting, alangkah baiknya kalau kita usaha thrifting ini fokus dengan satu item. Kenapa? Barang yang kita beli itu satu bal itu dia tuh satu item. Makanya saya sarankan untuk beli satu item, satu bal, dan fokus satu bal, satu item itu, jangan berganti-ganti. Sebelum itemnya itu memang kita kuasai untuk cara pengelolaannya. Nanti item lain itu mengikut dia. Untuk kawan-kawanku sebagai pecinta pakaian thrifting, dalam membeli pakaian thrifting, jangan terlalu terburu-buru. Kita benar-benar harus waspada, benar-benar harus bisa aman gitu. Bagaimana sih biar kita aman belanjanya gitu? Banyak cara yang kita lakukan agar kita aman dalam berbelanja pakaian thrifting. Yang pertama, hal yang harus kita lakukan, ini hal-hal dasarnya. Pertama, kita cari tahu dulu siapa penjualnya. Pastikan penjual pakaian itu sesuai dengan apa yang mau kita beli gitu. Pastikan begitu. Kita beli bal, pastikan penjualnya ke penjual bal. Makanya langkah bagusnya kalau kita lihat dulu akun-akun dia sebelum kita berbelanja ke dia. Lihat testimoni asli dia, gitu. Pastikan akun dia itu real. Dan tanyakan beberapa sosmed akun dia ini, akun Facebook dia, TikTok dia, atau YouTube dia, tanyakan itu. Kita samakan nanti kalau memang benar real, kita tanyakan alamatnya di mana. Dan memang kalau ada waktu, alangkah baiknya kalau kita datang langsung ke gudang dia. Agar apa? Agar kita bisa langsung diskusi sama orangnya gitu. Kita langsung bisa argumen gitu. Cerita tentang masalah thrifting ini. Dan thrifting ini dia tuh mempunyai semua item ada gitu. Dan semua item itu beda itemnya beda dengan karungnya. Ada item anak-anak, dewasa, atasan dan bawahan gitu. Item anak-anak ada yang tebal dan tipis. Ada juga yang dewasa. Semua item tuh dia per satu gitu. Kecuali pakai anak. Kalau pakai anak dia random. Ada wanita, ada laki-laki, ada atasan dan ada bawahan. Itu untuk item anak-anak, mau yang tebal atau tipis. Yang tipis itu dia bahannya itu lebih ke anak-anak santai. Sementara kalau yang tebal itu lebih ke anak-anak mungkin di musim dingin atau di anak-anak dibuat di malam hari gitu. Kamu usaha thrifting ini enak banget. Usaha ini saya bilang usaha yang minim dari kerugian gitu. Karena yang kita tahu pakaian itu nggak membusuk, nggak membasi dan nggak membau. Itu sebabnya saya bisa menyatakan bahwa thrifting ini pakaian yang aman dan rentan dari kerugian. Sebagai pecinta pakaian thrifting, tentunya kita akan ragu dalam memulai satu usaha. Memilih itemnya itu hal yang wajar dimiliki semua orang. Tapi keraguan itu adalah bukan solusi. Keraguan itu adalah sarana. Itu membuka kejeniusan kita. Bagaimana dari kita memikirkan ke depannya. Itu orang yang bingung gitu. Makanya kalau kita bingung, alangkah baiknya kalau kita melangkah dulu. Bingung dengan memilih item apa yang mau dijual itu wajar. Tapi kita coba aja dengan item-item yang kita suka dulu. Suka pakai baik siap barang apa nih gitu. Andai kan suka kemeja pendek atau kaos cowok lengan pendek atau kaos oblong cowok atau kaos cewek gitu. Dan untuk pemula, alangkah baiknya kalau pilihlah barang-barang itu dengan HPP yang murah dulu gitu. Kenapa? Karena kalau HPP-nya tinggi, takutnya kita nggak ada segmen pasarnya, kita akan kewalahan untuk menjual barangnya gitu. Berilah HPP yang mungkin notabene di 7.000, 8.000 hingga 10.000. Dan setiap item bal ini dia mempunyai barang A, barang B, dan barang C. Kita harus pisahkan barang A-nya, tetapkan harga barang A, tetapkan harga barang B, tetapkan harga barang C. Nah gitu. Nah tuh di sana akan kelihatan keuntungannya itu akan kelihatan. Jadi enak banget usaha ini sangat memungkinkan buat saya. Karena apa? Usaha ini juga dia nggak ketinggalan fashion, nggak tinggal model. Setiap tahun dia itu berganti sama fashion kawan-kawan, berganti. Mungkin tahun ini fashionnya seperti ini, tapi tahun depan beda lagi, tahun depan akan beda lagi. Karena dia ini selalu di luar sana itu dia itu selalu mengikuti fashion gitu, selalu mengikuti perkembangan zaman gitu. Dan thrifting juga dia tuh lebih banyak item, mulai dari item anak, dewasa, atasan, dan bawahan. Semua item kategori pakaian ada. Jangankan item pakaian, jenis perabotan juga ada. Tapi saya nggak bilang perabotan yang jenis perabotan
pecah belah, tapi perabotan yang jenisnya itu notabene untuk kebutuhan rumah juga, seperti bed cover, spray, handuk, selimut, dan lain-lain. Dalam usaha thrifting, kita tuh hanya menentukan aja itemnya apa gitu. Itemnya apa, nanti kita fokus item itu kalau baru mulai usaha. Nanti kalau kita udah mulai usaha, setelah kita buka banyak bal, kita jangan fokus ke satu brand atau satu kode. Karena brand yang kode itu dia banyak banget. Itu hanya pertanda barang nama brand kalungnya dan pertanda sebuah materialnya, bukan pertanda barang bagus atau tidaknya gitu. Bagaimana sih bang agar membeli barang itu memungkinkan besar dapat barang bagusnya? Banyak hal yang ditanyakan kepada penjual yang pertama, carilah penjual yang amanah. Yang kedua, tanyakan kepada penjual tersebut bagaimana kualitas barang itu. A, B, K gitu. Yang A itu lebih baik untuk pemula, A atau krim itu lebih baik untuk pemula karena barangnya itu lebih new gitu. Setelah itu pastikan segel kawalnya. Pastikan segel kawalnya ini belum terbuka. Jangan sampai segel kawalnya dibuka. Karena apa? Kalau dia udah dibuka segel kawalnya, otomatis barang bagus itu tidak ada lagi. Otomatis barang bagus itu udah hilang gitu. Gitu. Setelah itu kalian video call sama orang itu, video call, lihat atas bawahnya benar nggak itu yang kita beli. Jangan sampai kita beli pakaian dewasa, isinya pakai anak-anak. Ya. Sebagai usaha thrifting ini adalah usaha di mana usaha ini mempunyai chemistry gitu. Dia mempunyai keindahan tersendiri. Selain uang, dia juga ada nilai lain dari uang itu gitu. Dia juga mempunyai nilai di mana seseorang setelah orang membongkar bal itu, mereka tuh membuat terbentuk rasa penasaran itu. Dan rasa penasaran itulah yang membuat mereka tuh selalu ingin memiliki barang itu gitu. Karena pada intinya ini udah disurvei sama beberapa psikolog bahwa tingkat pembeli itu datangnya bukan karena kemauan, tapi karena ada yang rasa penasaran. Dan thrifting ini dapat banget rasa penasaran. Contoh, kakak bongkar satu bal, kakak tuh hanya mengetahui brand yang kakak buka, item yang kakak buka, tapi akan mengetahui berapa banyak brandnya, berapa banyak barang A, barang B, dan barang C. Dan itu juga yang membuat kita tuh menjadi semakin penasaran gitu. Ingin cepat-cepat selesai agar kita bisa memisahkan barang A dan barang B, barang C ya kawan-kawan. Dan kawan-kawan juga kegagalan dalam berbisnis ini biasanya bukan karena produknya jelek, tapi yang pertama itu mereka itu nggak punya perencanaan, yang kedua keuangan berantakan, yang ketiga nggak mengenal pasar gitu, yang keempat itu nggak takut rugi, nggak sabar, takut rugi dan mau untung besar gitu. Yang kelima itu nggak punya mental. Nah, kita bisa bentuk 4-5 itu dulu agar kemungkinan sukses itu akan ada yang lebih besar gitu. Dalam usaha thrifting, kalau kita mempunyai mental, kalau kita punya perencanaan, sukses itu akan lebih besar, mungkin berhasil itu akan lebih besar. Makanya untuk teman-teman semua sebagai pecinta pakaian thrifting ataupun yang mau mulai usaha thrifting, jangan terlalu buru-buru dalam usahanya. Mulai 1-2 bal dulu itu lebih baik. 1-2 bal kita buka, kita pelajari ilmunya, bagaimana pengelolaannya, bagaimana cara memisahkan barang A, barang B, dan barang C. Setelah itu baru kita pindah ke beli banyak balnya ya. Tapi tentunya setelah kita memahami, jangan sampai kita tuh terbawa oleh nafsu kawan-kawan. Dan semua itu pakaian thrifting ini mau dari atasan, bawahan, anak-anak, dewasa, itu semua bisa diolah. Karena hitungannya sama, tanyakan harga kepada penjual dan tanyakan berapa kuantitinya. Nanti bagi dari angka penjual dan kuantiti barang tersebut. Itulah untuk mengetahui HPP-nya. Dan barang ini, semua item apapun itu bisa diolah, dan semakin banyak tuh semakin hari semakin banyak yang memulai usaha thrifting ini. Usaha thrifting ini juga sebagai pelanggan saya sendiri, itu notabene-nya 30% dari kalangan remaja, 30% dari ibu-ibu, 40% dari bapak-bapak, yang dimana mereka itu sudah mengakui bahwa usaha ini lah yang bisa membantu mereka untuk mencukupi kebutuhan ekonomi. Jadi buat kawan-kawanku yang masih pada bingung dalam memulai satu usaha thrifting ini, jangan bingung, karena bingung itu adalah satu kejeniusan. Bingung boleh, tapi jangan sampai terhenti karena kebingungan. Terus berjalan oleh kebingungan. Dengan bingung itu adalah satu ilmu gitu. Karena kita bingung dalam satu waktu mulai usaha itu wajar. Tapi kita bisa coba dengan mulai item apa sih yang kita suka terlebih dahulu. Karena apa, dengan begitu mungkin kita punya materi untuk menjelaskannya, karena kita sering memakainya kawan-kawan. Ya. Untuk lokasi barang gudang kita ada di Bandung, jadi buat kawan-kawanku yang mau langsung datang ke gudang itu boleh banget.
Karena di gudang kita pun itu banyak tamu-tamu yang datang, kadang customer dari Papua, Makassar, Kendari, Sumatera Selatan, Sumatera Barat itu sering datang ke gudang kita. Jadi buat teman-teman yang mau berdialog, kita ngopi bareng di gudang, boleh langsung datang ke gudang kita. Nanti kita sama lokasi tempat kita. Gitu. Dan semua brand bal itu dia tuh banyak banget brand bal. Dari brand Korea, brand Jepang, brand Cina itu banyak banget. Makanya aku bilang untuk memastikan barang bagus itu bukan masalah kode atau brand ya kawan-kawan. Itu ada masalah item. Tanyakan benar-benar itemnya, apa sih itemnya gitu. Jangan sampai kita beli item anak-anak, isinya itu ruca-ruca. Jangan sampai kita beli item dewasa, isinya pakai anak-anak kawan-kawan. Pastikan itemnya itu. Tapi pada intinya nanti setelah kita pastikan ini ya, kalau bisa langsung datang ke gudang agar kemungkinan besar barang bagus itu akan ada gitu. Kita bisa langsung memilih item-itemnya, bahan bakunya, itu langsung lihat langsung. Itu akan lebih memungkinkan agar kita mendapatkan barang bagus kawan-kawan ya. Usaha itu yang penting kita tuh konsisten dalam arti kata, kita konsisten dalam memulai dagang, kapan jam-jam dagangnya dan kapan kita waktu postingnya gitu. Kita harus benar-benar konsisten. Setiap hari itu kita memang harus ada update status story biar orang tuh tahu semua branding kita tuh apa gitu. Bahkan seorang toko itu mereka itu terkadang mereka menjual produk yang sama itu biasa, tapi mereka itu wajib untuk mempunyai nilai tambah agar orang bisa membedakan antara toko dia dan toko lainnya. Nah, itu juga bisa dimiliki sama kakak-kakak sebagai penjual thrifting. Jangan takut karena itemnya udah banyak orang jual, karena setiap item itu, semua item itu ada marketnya gitu. Dan semakin banyak orang jual berarti item itu semakin kencang lakunya. Dan thrifting ini juga dia kencang lakunya karena apa? Yang pertama dia tuh market dia tuh dari kalangan atas sampai ke bawah sekalipun itu bisa memiliki barangnya karena memang harga-harganya itu terjangkau tanpa mereka tuh mengurangi uang buat biaya rumah tangga mereka gitu. Karena di thrifting ini mereka dapat barang harga-harga mungkin barang yang brand yang harga yang murah gitu, yang layak pakai gitu. Dalam usaha thrifting yang penting kita tuh adalah junjung tinggi nilai kejujuran. Kalau saya itu karena apa? Kalau kita menjunjung tinggi dan kejujuran, otomatis jangkauan kita itu akan semakin meluas. Dengan jangkauan kita semakin luas, otomatis tingkat laku pun akan semakin besar gitu. Karena itulah intinya gitu. Semakin jangkauan luas, semakin besar tingkat lakunya gitu. Buat kawan-kawan itu semua, jangan takut untuk membeli barang di Bandung. Karena adanya kasus-kasus beberapa oknum yang memanfaatkan situasi dan kondisi dengan keadaan seperti ini. Kalian tinggal cari aja toko-toko yang benar amanah, cari aja, mereka tidak akan menipu kalian gitu. Karena saya pun sebagai penjual, saya pun harus berhati-hati itu, apalagi kakak sebagai pembeli gitu. Itu harus berhati-hati, minimal kakak harus mengetahui dulu siapa sih orangnya, siapa personal dia, dan apa yang dia lakukan, apa yang dia jual. Pastikan apa yang kita beli itu yang dia jual gitu. Jangan sampai kita beli makanan dijual di orang penjual bal, jangan sampai kita beli bal di orang jual makanan. Nggak nyambung kawan-kawan. Jadi dalam hal ini tentunya kita nggak usah takut dalam arti karena adanya oknum. Setiap kota itu, setiap provinsi pasti ada oknumnya, pasti ada orang baik dan jahatnya. Tinggal kita cara memilihnya. Makanya saya juga selaku pebisnis, saya juga sebelum saya menjual bal, saya juga menjual eceran. Dan saya yang pertama saya itu mengetahui dulu siapa penjualnya, di mana dia berdagang. Dengan begitu nanti saya baru tanya-tanyakan itemnya. Saya akan lihat akun-akun dia, beberapa akun dia, saya pastikan akun dia itu memang real, memang bukan akun fake gitu kawan-kawan. Ya. Setelah itu kalau ada waktu kita bisa langsung datang ke gudang dia agar memastikan kita bisa langsung diskusi bareng sama dia gitu. Untuk memastikan agar kita tidak tertipu gitu. Sebagai pengusaha thrifting, sebagai penjual thrifting, saya prihatin banget bagi teman-teman yang pernah ketipu dengan oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Semoga semuanya uang yang pernah tertipu itu tergantikan. Dan dengan hal ini juga saya sampaikan kepada teman-temanku, kalau mau berbelanja thrifting, carilah tokonya yang menjual pakaian thrifting. Jangan sampai kita terpengaruh karena harga karena kode bral yang ditawarkan gitu. Makanya saya pastikan lagi buat semua orang yang membeli pakaian thrifting, yang pertama harus diperhatikan itu pemula itu harus mengetahui harga. Agar apa? Kalau dia mengetahui harga, di saat oknum menawarkan harga yang nggak masuk akal, kita tahu ini bagian dari oknum. Dan juga orang-orang yang udah biasa bongkar bisa jadi market oknum apabila orang itu fanatik sama satu brand. Orang itu menanyakan satu brand,
itu akan bahaya buat perkembangan bisnis kita ke depannya kawan-kawan. Maka dari itu saya bilang harus berhati-hati, lebih waspada lagi, jangan sampai kita menjadi sasaran empuk oleh oknum tersebut. Kita harus benar-benar bisa menghindari oknum-oknum itu dengan cara kita mencari tahu toko yang benar-benar amanah gitu. Cari tahu toko yang benar-benar amanah, nanti kita fokus ke toko tersebut. Nah, ada kata waktu di suatu saat barangnya nggak ready, kita bisa minta bantuan dia. Jangan takut karena harganya akan lebih tinggi, jangan. Karena antara sesama pedagang itu mereka biasanya ada perhitungan buat harga gitu. Ada perbedaan kawan-kawan. Jadi jangan takut akan harganya murah atau mahal gitu. Karena sebuah bal itu dia tuh notabene harganya sama, paling perbedaan 100-200 itu biasa. Karena mereka tuh mempunyai operasional masing-masing gitu. Mempunyai harga masing-masing, mereka meletakkan harga masing-masing gitu. Setiap pedagang itu begitu. Dan kawan-kawan semua, kita juga harus lebih bijak lagi dalam menentukan yang mana barang repeat yang mana tidak gitu. Jangan sampai kita itu karena dengan kasusnya barang repeat, kita menganggap semua barang yang sedikit kendor pun repack semua. Jangan seperti itu juga, itu nggak baik juga kawan-kawan. Karena apa? Di bal ini seperti ini, barang ini di gudang ini terkadang numpunya sampai ke atas sana. Kalau andai kata barang bawah ini ada sedikit kembung ataupun longgar kawatnya, itu biasa. Karena barangnya itu ketindih kawan-kawan, ya. Barang ketindih. Mungkin kalau dia kembung atau kawatnya kendor itu biasa kawan-kawan. Jangan anggap barang itu repack ya. Dan kalau kita memang benar-benar mengetahui penjualnya, mereka nggak ada waktu buat repack barang. Karena apa? Mereka itu menjual apa yang telah dibeli. Jadi barang ini yang kita jual ini apa yang dikirim dari sana kawan-kawan. Jadi barangnya udah bentuk seperti ini, bal-bal seperti ini, dan inilah yang kita pasarkan. Kita sebagai penjual bal hanya bisa memastikan itemnya, karena di waktu masuk barang itu ada listnya. Dan kita sebagai penjual memastikan lagi untuk listnya, kodenya dan itemnya gitu. Kita copy kalau benar dia baru kita pasarkan gitu. Jadi kita sebagai pedagang hanya bisa memastikan itemnya kamu beli. Kalau ada pedagang bilang memastikan barang bagus, itu jangan dibeli. Karena siapa sih yang tahu isi dalam bal? Barang bal ini dikemas oleh orang sana, orang luar. Tidak gitu. Kalau kita hanya menerima barang-barang yang sudah seperti ini. Dan kita juga jangan fanatik dalam satu kode. Kenapa? Karena yang kita buka hari ini bagus, belum tentu kita buka next hari itu bagus kawan-kawan. Itu jadi pengalaman saya pribadi loh. Saya pribadi gitu. Makanya saya itu kalau di saat saya menjual bal thrifting dulu, menjual eceran saya itu nggak menentukan kode atau brand. Saya yang menentukan item yang saya mau beli. Pastikan item yang kita beli itu benar-benar item yang kita inginkan gitu. Jangan sampai kita inginkan ini datanya A, inginkan A datanya B, begitu. Jangan sampai seperti ini. Makanya kita wajib banget sebagai pembeli pakaian thrifting itu ya, kita wajib banget mengenal personal mereka. Siapa sih mereka? Apa sih kegiatan mereka? Dan di mana sih lokasi mereka berdagang? Itu akan lebih baik agar kita tidak tertipu dalam membeli pakaian thrifting ini kawan-kawan. Ya. Nah, kawan-kawan juga sering tanya masalah paket usaha dan bal-balan. Jelas bal-balan lebih unggul. Kenapa? Karena paket usaha juga diambil dari bal-balan. Dan paket usaha juga dia nggak utuh barangnya. Biasa barang-barang jackpot itu udah nggak ada lagi. Tapi kalau bal ini, walaupun kalian dapat barang yang mahal, tentunya kalian mendapat kualitas yang cukup, yang banyak. Dan juga barangnya itu komplit. Ada barang jackpot, ada barang A, barang B, dan barang C. Tentunya lebih memungkinkan untuk usaha thrifting. Dan usaha bal ini juga nggak usah bingung masalah modal atau biaya. Modalnya nggak besar, tergantung dari itemnya. Nggak harus kita modal ratusan juta dalam usaha ini. Bisa mulai 3 juta, 4 juta, atau 5 juta. Karena setiap item itu mempunyai harga yang berbeda kawan-kawan. Ada kaos cewek dengan panjang itu harga 3 jutaan. Ada kaos cewek dengan pendek itu Korea 4 jutaan gitu. Ada 3/4 harga 3 jutaan. Nah, masing-masing itu mempunyai harga. Makanya usaha ini sangat memungkinkan buat kita yang mungkin hanya ada uang sedikit yang ingin memutar uang itu gitu. Ini sangat memungkinkan dalam usaha ini. Dan bahkan banyak customer saya itu kalangannya dari ibu-ibu gitu. Ibu-ibu yang notabene dulu sebagai IRT, ibu rumah tangga. Setelah dia melihat postingan saya itu, mereka bertanya sama saya, bagaimana sih bang cara pengelolaan pakaian thrifting ini? Dan saya jelaskan begini caranya. Sampai sekarang kemungkinan ibu itu jauh lebih sukses daripada saya, kawan-kawan. Dan sekarang dia itu dulunya itu bukan satu bal 1 bulan, tapi sekarang itu udah ngeri, 1 hari itu 1 bal habisnya. Nah itu juga bisa kalian dapat nanti, bisa kalian lakukan dan bisa kalian berhasil seperti dia gitu. Asalkan kalian itu konsisten, kalian tuh memperkenalkan produk itu benar-benar harus sedikit agresif ya nggak apa-apa gitu, agar orang-orang tuh mengenal kita.
siapa sih kita. Nah, semakin jual jangkauan semakin luas, tingkat laku itu semakin besar gitu. Jangan takut kalau jangan sampai kita bingung kalau barang ini satu bal itu satu hari bisa habis 3 bal. Yang pernah kita bingung kalau satu hari bisa 4 bal. Kalau memang market kita udah besar, itu udah biasa kawan-kawan. Gitu ya. Makanya jangan bingung, dan juga jangan bingung pemula kenapa sih 1 bulan itu bisa 1 bal habisnya. Jangan bingung karena market kita tuh belum seberapa. Tapi pas market kita udah meluas, sama branding kita udah dikenal, kita sendirilah yang akan kewalahan dalam menjualnya. Kita sendirilah yang akan kerepotan, harus mempunyai banyak karyawan, mempunyai mesin setrika atau toko-toko yang banyak gitu, agar bisa menampung barang sebanyak-banyaknya. Sebagai usaha thrifting, saya itu dulu waktu saya bongkar di tahun 2018, saya itu fokusnya ke barang ya barang ya barang ya barang gitu. Jadi begini, di saat saya membeli 1 bal, saya itu fokus untungnya itu nggak saya ambil dan kembali saya kumpulkan. Dulu saya membeli bal yang kedua, kumpulkan. Dari 1 bal saya beli 2, dari 2 saya beli 3 beli 4, terus begitu hingga toko saya itu benar-benar numpuk gitu. Nah, itu juga bisa dilakukan kawan-kawan untuk membangun suatu toko. Jadi toko kita tuh gimana ya? Misalnya begini, setelah aku menjual, aku harus banyak produknya gitu. Aku udah benar-benar komplit produknya. Aku harus benar-benar melimpah agar orang banyak pilihan. Ini juga bisa menjadi sarana agar orang tuh tercipta rasa penasaran itu kawan-kawan. Contoh begini, di saat kakak mau majang, kalau barang kakak banyak, kakak bisa ganti-ganti pajangannya. Hari ini yang tengah di depan, yang belakang di depan, di bawah, yang bawah di atas, itu bisa menjadi rangsangan buat orang-orang untuk menimbulkan rasa penasaran orang tersebut gitu. Ya. Dan usaha ini juga kawan-kawan, kita tuh peluang majunya itu ada, tapi ya usaha ini kita berpikir gini, di saat kita mau mulai usaha, jangan berpikir kita mau usaha untuk bergaya, untuk memenuhi gaya hidup kita, tapi berusahalah kita itu bagaimana cara usaha kita, bagaimana majunya usaha kita itu hanya untuk kebutuhan hidup gitu. Makanya usaha ini juga itu kawan-kawan bisa dibilang semakin hari itu semakin banyak gitu yang mulai usaha thrifting ini gitu. Jadi dari teman ke teman ini yang pertama bongkar udah berhasil, dia mengajak lagi saudara dia atau teman dia yang lain usaha ini. Makanya dia itu makin hari itu makin banyak pedagang. Yang kalian jangan takut, kalian juga bisa seperti itu. Di saat mungkin kalian bisa jadi superhero dalam satu keluarga gitu. Contoh gini, saat Anda udah sukses, udah bisa tahu tentang pengolahannya, keluarga atau teman Anda masih dalam kebingungan dalam mencari satu pekerjaan, nah Anda bisa sarankan mereka itu. Nah, itulah yang membuat Anda menjadi superhero-nya gitu. Dalam pakaian thrifting ini semua jenis item tuh ada, tapi kalian yang ada juga karena dengan adanya item-item yang beratnya itu ada 50 kilo atau 70 kilo gitu. Itu tergantung dari bahan baku. Seperti yang kita lihat di atas helm ini, itu ada topi itu nggak bisa kawan-kawan dibikin berat 100 kilo. Kenapa? Dia itu mengandung pet. Kalau dia di press dan sananya itu akan patah. Sama juga kayak tas ransel ataupun boneka, dia nggak bisa. Jadi kawan-kawan itu harus maklum akan hal ini ya. Tapi saya bisa pastikan semua bal ini 80% bisa diolah kawan-kawan. Bahkan bal reject sekalipun itu bisa daur ulang, dan itu bisa dimanfaatkan buat membagikan ke thrifting kita gitu, agar algoritma itu tuh dikenal sama aplikasi yang kita tuju gitu. Itu akan lebih baik. Nah, usaha ini juga kawan-kawan banyak yang bingung, kenapa sih bang di saat saya menanyakan ke abang harganya sekian, dan setelah saya hitung HPP-nya sekian, apanya kok abang bisa, orang itu bisa jual murah? Apa karena dia dapat di tangan pertama, atau dia memang dapat barang murah bang? Enggak begitu gitu. Jadi mereka tuh ada sistem gini kak, setelah mereka membagikan barang A dan barang B, di barang A barang B itu orang itu udah dapatkan keuntungan, barang C itu bahkan mereka kasih pun sebagian, nggak apa-apa, itu adalah sebagian dari keuntungannya gitu, bukan sebagian dari modalnya. Jadi jangan heran ya hal ini gitu. Untuk semua thrifting ini dia jenisnya banyak banget, dari pakaian anak-anak. Terkadang satu jenis itu dia mempunyai 3 kode. Contoh kaos oblong itu satu jenis, kaos oblong semua, tapi dia ada yang kaos oblong full warna, ada yang kaos oblong warna hitam, ada yang kaos oblong warna putih. Nah tentunya itu marketnya berbeda kawan-kawan. Semua item itu dia mempunyai market gitu, punya tujuan. Contoh gini, ada akan bertanya, bang di lokasi saya itu banyak orang yang bekerja mungkin di perusahaan atau di pabrik atau bekerja di pemerintahan. Nah itu bisa kakak jual
celana kantoran cewek atau cowok, atau kemeja cewek atau cowok, atau kemeja baju putihnya gitu. Itu akan lebih besar tingkat lakunya. Itulah cara orang membaca pasar gitu. Saya kira begitu. Jadi kita membaca pasar itu kita hanya butuh melihat apa sih yang dibutuhkan dalam pasar gitu, bukan apa yang kita butuhkan. Jadi kita tuh mencari kebutuhan orang-orang di pasar itu, apa sih sering orang cari di pasar ini gitu. Itulah yang membuat toko kita tuh terbentuk. Nanti setelah terbentuk toko kita itu, kita bisa menjaganya dengan cara-cara ya tadi, kita perkenalkan terus menerus produk kita ini kepada orang-orang sehingga jangkauannya semakin hari semakin meluas gitu. Dan kali ini juga Kak, untuk usaha thrifting ini juga saya bilang ini kecil risikonya Kak. Risiko rugi itu kecil banget gitu. Apalagi kita udah tahu marketnya, kita udah tahu cara pemasarannya, orang udah kenal kita gitu. Itu paling enak banget Kak. Kakak bisa bongkar satu hari itu 5 bal, 6 bal gitu. Dalam satu hari lo itu. Dan satu bal itu bisa keuntungan lumayan gede daripada orang-orang menjual bal sendiri Kak. Gitu. Nah di thrifting ini ya, dari bal Bangkok juga ada AJ, ada Good News, ada bal F, sama kayaknya bal Korea juga, bal Korea ada Triple T, ada Triple K, ada Good News, ada Rigo dan sebagainya. Jepang juga begitu, ada Monkey, ada Ikiwa, ada Imek dan sebagainya. Nah, jadi tentunya semua itu tuh hanya menandakan sebuah kode brand karung gitu. Makanya kawan-kawan tuh alangkah baiknya kalau kita membeli barang itu kita jangan fokus satu kode atau satu brand, fokus aja dengan itemnya gitu. Pastikan itemnya itu apa yang kita beli itu yang dikirimkan orang itu kawan-kawan ya. Jangan sampai kita menanyakan barang-barang yang memang kata kita tuh bagus tapi barang itu nggak selalu bagus itu. Contoh hari ini kakak buka barang Aji yang kaos atau apa itu bagus hari dia buka saat ini, nggak mungkin kan dia buka lagi itu bagus gitu sama seperti. Tapi saya bisa pastikan 95% di pakaian ini itu bisa diolah, bisa dijual gitu. Saya yakinkan itu karena saya ini udah lumayan lama jual bal. Saya sering bertanya juga sama customer, bahkan customer saya itu kalau bongkar bal saya selalu meminta, Kak tolong dong nanti kalau bongkar balnya di unboxing gitu videonya kirim ke saya, biasanya mengetahui juga oh begini loh isi-isinya, dan saya bisa jelaskan itu ke yang lain gitu. Saya selalu begitu kawan-kawan. Jadi sedikit banyaknya saya udah mengenal juga, bahkan saya itu saya juga sering juga terjun dalam usaha thrifting. Saya juga terjun untuk mengeksanya dulu sebelum saya jual bal gitu. Jadi kawan-kawan tuh boleh banget bertanya untuk mengenai item, mengenai cara pemasaran itu boleh banget ke saya gitu. Jadi saya akan jelaskan sebisa saya, semampu saya. Insya Allah saya akan menjelaskan yang baik-baiknya gitu. Dalam usaha itu yang penting kita tuh konsisten aja kawan-kawan. Kita harus mempunyai nilai gitu. Nilai agar orang itu bisa membedakan, toko si A dan toko si B, warung si A dan warung si B, ini kelebihannya di sana. Cobalah kalian dengarkan. Saat kalian tuh beli bakso, walaupun bakso ini berbaris, kalian masih ada tempat tuju. Kalau kalian udah langganan di sana, masih ada tuju karena kalian tuh mempunyai, orang toko itu mempunyai nilai tambah itu pada pendapat kalian. Sama juga kayak pakai thrifting gitu. Walaupun banyak orang dagang berbaris pun di depan kita, kalau kita mempunyai nilai tambah, entah itu nilai dari harga, entah itu nilai dari kualitas barang, itu akan membuat toko kita semakin ramai kawan-kawan. Makanya jangan takut karena dalam apa yang mau kita jual itu banyak yang menjual. Jangan takut karena itu adalah peluang. Semakin banyak orang menjual berarti tingkat laku itu akan semakin besar kawan-kawan. Kita nggak usah bingung akan hal itu ya. Usaha ini juga saya bilang usaha ini tuh enaknya gini kawan-kawan. Jadi kawan-kawan hanya memisahkan aja. Setelah kalian buka untuk bal ini, kalian itu hanya memisahkan A, B dan C, barang A, B dan C. Nanti kalian tetapkan harganya. Barang A tetapkan harga sekian loh, barang B tetapkan harga sekian loh, barang C tetapkan harga sekian gitu. Tetapkan harga masing-masing dalam satu item. Nah dengan begitu nanti kita akan melihat keuntungannya. Kalau orang nanya, thrifting apakah menguntungkan? Ya menguntungkan. Gitu. Karena apa? Orang membeli satu bal ini, mereka mempunyai 3 tipe dengan satu jenisnya. Tipe barang A, barang B. Mereka udah dapat keuntungan dari barang A dan B. Barang C itu hanya sebagian dari keuntungan. Gitu. Nah kalau kalian tanya apakah bisa menguntungkan, tapi tergantung kadar keuntungannya gitu. Kalau kita mau besar mungkin dengan kerja-kerja yang mungkin di bidang lain atau yang sedikit inilah menjadi oknum atau menjadi bandit gitu. Tapi kalau usaha thrifting ini walaupun sedikit dia itu selalu mengalir. Alhamdulillah
kita bisa bertahan gitu, begitu. Jangan berpikir kita buka satu bal untuk 10 juta 20 juta, jangan. Itu ekspektasi seperti itu jangan pernah ada di diri kita gitu. Berpikir aja bagaimana sih biar barang ini bisa muter, dan bagaimana sih biar barang ini bisa beli barang lain gitu aja. Itu akan lebih baik buat usaha kita ke depannya gitu. Yang berpikir beli satu bal hanya langsung mau beli mobil. Kita aja terkadang yang buka bal ini, yang jual balnya belum ada mobil. Jadi itu kawan-kawan, dan bisnis juga kita nggak usah terlalu buru-buru gitu. 1-2 bal itu lebih baik untuk memulai, agar kita untuk mencoba item apa sih yang mau kita buka dulu gitu. Pelajari dulu item itu, nanti item lain itu mengikut dia, sama ilmu sama kawan-kawan. Mau item dari mulai dari kaos ngobrol, nanti kaos kertas sama, ilmu sama. Dia ada barang A, barang B, dan barang C. Nah makanya tuh saya bilang sama customer saya yang pertama membongkar, Kak, kalau Kak udah memutuskan membongkar item ini, Kak kalau bisa fokus item ini ya, nanti item lain itu mengikut, Kak. Nggak bilang begitu. Bahkan alhamdulillah banyak customer aku tuh yang jalan lancar gitu, nggak ada yang istilahnya yang istilah kata mereka tuh stop di tempat, stop karena rugi, nggak ada. Karena memang kita tuh selalu menjalin silaturahmi, komunikasi. Jadi kita tuh selalu mengasih arahan gitu, Kak gini-gini loh, dia juga mengajarkan Kak gini-gini loh gitu. Begitu, itu indahnya dalam bisnis. Makanya itu dengan ini kawan-kawanku, alangkah baiknya kalau kita mencari partner bisnis itu yang benar-benar bisa dipercaya gitu. Makanya kawan-kawan butuh banget buat kawan-kawanku, setelah kawan-kawan melihat akun orang, tanyakan akun dia, lihat akun dia, real nggak akun dia, lihat testimoni asli dia, pastikan tanyakan jam berapa lab dia, jadwal lab dia, tanyakan. Kalau memang benar-benar dia aktif, insya Allah dia akan menipu kita gitu. Karena mereka tuh menjaga juga nama baik. Seperti saya juga takut banget loh. Saya bilang sama pelanggan saya, Kak kalau bongkar ban carilah item itu yang menurut kakak tuh bisa jual gitu. Yang orang bisa jual, jangan yang kakak aja bisa jual. Jangan kita lihat orang, lihat kita aja, kemampuan kita aja gitu. Dalam usaha ini ya itu tadi, Kak, semua item bal itu ada. Orang tuh bisa, kita tuh bisa mulai usaha ini dengan budget 3 juta bisa, 4 juta bisa, nggak harus kita tuh mempunyai modal ratusan juta. 3-4 juta itu udah cukup. Karena bal ini juga dia mengikuti jenis ya. Ada harga yang 3 juta, 4 juta, 5 juta, tergantung dari jenisnya, Kak. Nah dari itu saya bilang buat kakak-kakakku yang mau usaha trading, ya fokus tuh satu item. Karena yang kakak beli itu satu bal satu item. Nanti setelah fokus satu item itu, item lain itu dia mengikut, ilmunya sama ilmunya. Kakak tetap bisa kan barang A, barang B, dan barang C gitu. Bisa barang-barang tersebut gitu. Nah dia tuh mengikut nantinya. Dan lokasi kita ada di Bandung, jadi buat teman-temanku yang mau langsung dialog sama kita, mau langsung ke gudang, itu boleh banget. Itu dipersilakan banget kawan-kawan. Agar apa, ini juga bagus buat perkembangan bisnis kita ke depannya. Karena apa, di saat kita udah memutuskan mau berbisnis, kita tuh mau bisnisnya itu panjangnya lama. Gak ada orang, setiap orang memulai bisnis, mereka tuh berpikir gimana sih biar bisnis cepat bangkrut, gimana sih biar bisnis ini gak tahan lama. Gak ada, mereka tuh mau tanpa usaha bisnis itu tahannya lama gitu, mungkin di 20 atau 30 tahun yang akan datang gitu. Nah dengan itu kita harus benar-benar pastikan partner kita siapa sih, orang yang menjual barang yang mau kita beli, pastikan dia, agar benar-benar kita tuh bisa melangkah ke depannya gitu. Dan kita jalin hubungan antara customer dan ini, jalin hubungan bagaimana kita tuh menjadi partner yang benar-benar ini kondusif gitu, benar-benar ini saling membantu gitu satu sama lain kawan-kawan. Dan trading ini saya jelaskan sama customer saya, item bar ini semuanya itu bisa diolah itu, dan semuanya itu ada market pasarnya. Untuk mengetahui apa sih yang dibutuhkan market pasar kita tinggal tanya, atau kita lihat dulu di trading kita butuh apa sih yang sering orang cari gitu, apa sih yang mereka butuhkan, bukan apa yang kita butuhkan ya. Kita sebagai penjual itu kita harus cari apa yang mereka butuhkan, apa yang mereka cari gitu, agar kemungkinan laku itu akan lebih besar, bukan apa yang kita inginkan gitu. Mau item apapun ada di trading. Makanya langkah baiknya kalau kita tuh setelah kita mempunyai perencanaan, setelah kita mempunyai mental, setelah kita mempunyai strategis dalam pemasaran, setelah kita mengenal pasar, alangkah baiknya kalau kita tuh konsisten item itu. Alangkah baiknya kalau kita tuh benar-benar
harus komit gitu, komit dalam arti kata komit dengan waktunya, komit dengan hal-hal lain, hal-hal untuk memasarkan barangnya gitu. Nah itu akan membentuk satu toko kita agar personal branding kita dikenal orang gitu. Dan nanti kalau orang tuh udah dikenal sebagai karakter seseorang, mereka itu udah level 50%, itu personal branding itu akan lebih baik ke depannya. Mereka akan insya Allah akan lebih berhasil ke depannya gitu. Nah kawan-kawan juga bisa untuk membentuk personal branding itu ya tadi, kawan tuh kenalkan siapa kita gitu, siapa sih kita, apa sih kita, kenapa sih kita, apa sih yang kita jual gitu. Nah baru kalau branding kita apa yang kita jual, kawan-kawan itu akan lebih meyakinkan buat customer kita. Dan kita juga harus jualnya itu kalau bisa yang harganya masuk akal ya, jangan sampai kita jual itu harga-harga yang mungkin udah kita tetapkan harga 50, di saat orang itu benar-benar ingin kita jadikan 100, jangan boleh juga begitu ya. Harga-harga yang memang kita tetapkan, nah itulah harga yang kita jual gitu. Dan barang ini juga kita tuh kalau bisa tuh jualnya jujur gitu, jangan sampai bisa kita ini nih kita jembreng barangnya ini kak, ukuran size sekian-sekian dan warnanya sekian-sekian, brandnya ada di sini dan barangnya mulus tanpa licin, padahal barang itu robek di sini. Kita harus bilang itu agar apa, agar orang kedepannya mereka tuh akan mengenal kita lebih dalam gitu, agar orang tahu bahwa toko ini toko orang-orang yang jujur. Nah mereka tuh akan mengajak teman-teman mereka untuk berbelanja ke sana. Nah itu dengan yang begitu toko kita tuh akan semakin luas jangkauannya, tingkat laku pun akan semakin besar kawan-kawan. Khusus itu juga menjadi pedoman saya. Saya bilang kepada semua teman saya ataupun sahabat atau adik saya bilang kalau kita mau dagang lain dengan apa adanya, yang pernah kita menambahkan, melebihi atau mengurangi sesuatu ya barang yang kita jual. Apa yang mereka mau, yang butuhkan, kita tawarkan itu, cocok barangnya, kita kemas barangnya, rapikan, dan setelah barang dirapikan, dipastikan barangnya, dijahit dengan rapi agar apa? Di saat barangnya itu nahan hujan, dia nggak basah gitu. Orang itu bisa memutarnya, itu teman-teman yang saya jelaskan gitu. Ini juga bagus banget buat kawan-kawanku. Dalam usaha tripping ini ya, kalian tuh mau jenis apapun bisa, mau ke cewek-cewek ada, cewek-cewek itu banyak jenisnya, ada polo jean, ada kaos cewek dengan panjang, kaos cewek dengan pendek, ada blus katun, ada dress katun, dress itu, nah semuanya itu walaupun dia sama item cewek, tapi marketnya berbeda kawan-kawan, iya, marketnya berbeda dia. Nah kita tinggal lihat aja nih kemana nih kebutuhan kita nih apa gitu. Apa sih market kita ini apa gitu, itu akan lebih menonjol agar kita tuh bisa laku itu akan lebih besar kan jangkau kita itu. Dalam usaha itu ya benar-benar kita tuh harus benar-benar harus bisa membangun dalam arti kata membangun apa sih keunggulan kita, toko kita dibanding toko lain itu. Ya mereka tuh benar-benar mengenal kita sebagai personal brandingnya gitu. Dan bal ini juga dia bisa semua kita manfaatkan. Ini juga bagus tuh. Buat ibu-ibu yang mungkin dulunya itu hanya membuat konten-konten video dengan durasi-durasi pendek tanpa mempunyai materi, ini juga bagus loh, karena ibu-ibu mempunyai materi setiap hari di lain ibu bisa dapat keuntungan dari pakaiannya, dan juga ibu punya materi dalam ininya mengembangkan akun. Ini juga bagus buat usaha untuk mengisi kesibukan lah ya bahasanya. Bahkan usaha ini percaya kalian, usaha ini juga customer saya itu dia tuh beli balnya bukan untuk jualnya, dia beli bal ini untuk orang jual. Jadi mereka tuh sistem berbagi untung gitu. Dia katakan berapa harga yang dia beli, nanti dia bilang sama orang itu harga beli sekian, kamu nanti untungnya sekian, berapapun untungnya kita berbagi dua gitu. Itu dilakukan pelanggan banyak, bahkan dia belanja tuh tiap bulan itu puluhan bal gitu, kadang 10, kadang 15 bal. Ini juga bagus loh buat kita yang mau memutarkan uangnya, daripada uang itu dihendapkan di ATM atau di laci atau di bawah kasur dan sebagainya. Lebih baik uangnya kita putarkan agar kemungkinan bertambah itu ada, dan uang itu mutar dia mencari anak gitu. Kemana sih bapakku, kemana sih ibuku, kemana sih anakku, dia mencari itu. Ini juga bagus mungkin di ibu nih sebagai IRT, ibu rumah tangga. Kami ibu ini pekerja, dia mengumpulkan uang dalam masa kerjanya itu, mengumpulkan uang 20 hingga uang itu mungkin udahlah adalah berapa juta gitu. Dan daripada uangnya itu dikumpulkan atau uangnya itu tabungkan, diendamkan, lebih baik uangnya diputarkan gitu. Dengan berputar itu mungkin uang itu akan bertumbuh lama, bahkan bertambah pun mungkin kemungkinan besar ada gitu. Itu baik juga buat usaha kita gitu, karena ya apa ya,
pada intinya orang kita tuh walaupun kerja, sekuat-kuat orang kerja, sehebat-hebat orang, mereka tuh ada masanya, ada masa pensiunnya, ada masa mereka nggak kuat lagi, tubuh mereka udah rentah, udah lesu gitu. Nah ini juga bagus biar kita suami kita tuh nggak begitu bingung di saat mereka tuh harus berhenti, harus stop, karena kita udah ada putarannya buat makan berhari-hari. Ini juga bagus buat ibu-ibu. Karena usaha ini, saya bilang usaha ini jangan takut dalam usaha ini tidak, dia itu tingkat rugi itu kecil ibu-ibu, tingkat rugi kecil banget, saya bisa pastikan itu. Karena apa? Di Bali ini jenis pakaian ini dia tuh tidak pernah membusuk, tidak pernah membau, tidak pernah membasi gitu. Makanya itu dia tuh semakin hari itu semakin ini cari orang, karena itu mengikuti perkembangan fashion yang ada setiap tahun tuh. Yang saya tahu setiap tahun dia selalu berganti-ganti model yang fashionnya. Oh tahun ini fashionnya seperti ini loh, tahun depan akan berganti lagi, begitu juga selanjutnya dia berganti terus gitu. Ini buat kawan-kawanku itu baik banget buat perkembangan kita, usaha kita ke depannya. Kalau mau usaha itu ya tentunya kita tuh jangan fokusnya ke untungan dulu. Kalau kita berpikir ya, setelah kita mulai usaha kita memikirnya untung dan untung. Itu kemungkinan buntutnya akan lebih besar Kak. Tapi kalau kita berpikir bagaimana sih biar usaha ini bisa berkembang. Hari ini saya beli 1 bal, besok kalau bisa beli 2 bal, besok kalau bisa beli 3 bal, terus begitu. Jadi uangnya itu dibelikan barang-barang terus, agar tokonya itu benar-benar terbentuk. Orang akan mengetahuinya, oh tokonya ini jual ini, yang barang-barang inilah yang dia sediakan. Dan nanti orang-orang kalau udah kenal personal branding, orang-orang yang mencari item tersebut, mereka akan samperin toko kita atau akun kita gitu. Dan kita juga sebagai penjual paket thrifting ini jangan terburu-buru gitu. Jangan nih karena kita punya uang yang banyak kita langsung beli 10-20 bal karena kita mau untungnya banyak. Jangan juga seperti itu. Beli aja 2-3 bal itu akan lebih cukup gitu. Lebih masih agar kita bisa belajar ke depannya. Tapi kalau bisa pastikan itemnya itu nyambung walaupun kita mau buka 2 item. Contoh gini, kita buka 1 toko, kita mau buka item semua item cewek itu nyambung, atau kaos cewek lengan panjang, lengan pendek, atau celana kata cewek itu nyambung. Tapi kalau kita buka cewek dewasa, anak-anak dewasa itu nggak nyambung kan. Kalau kita tuh benar-benar harus ini ya, menyatu, apa yang dijual itu menyatu dengan yang kita jual yang lainnya gitu. Agar waktu orang lihat, oh ini mau cari item anak-anak di sini loh, ada yang pendek, ada yang panjang, ada yang dingin, ada yang panas gitu. Mungkin begitu, maka orang itu akan mencari itu. Sana ada tahu orang. Makanya semakin besar jangkauan kita, akan semakin besar tingkat lakunya. Itu yang akan terjadi kawan-kawan. Dan jangan takut juga ya, di saat barangnya kita jualkan tuh kita tetapkan harganya di barang A, barang itu harganya nggak masuk lagi, jangan takut barang nggak laku. Mungkin aja itu bukan market kita gitu. Orang-orang yang bilang barang kita mahal itu bukan market kita ya. Jangan takut seperti itu. Nanti pasti ada pembeli-pembeli yang lain yang benar-benar mereka itu memahami suatu produk, suatu kualitas barang gitu. Yang kita bingung karena hal itu. Karena semuanya itu memang ada marketnya. Dan ini juga ya, saya nggak kalian kalau saya bilang kebutuhan pakaian ini sama kayak kebutuhan makan gitu. Saya nggak. Ya kenapa nggak percaya gitu? Karena apa? Orang makan itu pagi, siang, dan malam. Orang mengganti pakaian itu pagi, siang, dan malam. Sama, dia kebutuhannya sama gitu. Makanya pakaian ini tuh selalu dibutuhkan orang. Dan nggak ada ceritanya barang itu akan membusuk di gudang kita sampai membusuk hingga nggak laku, nggak mungkin gitu. Barang itu pasti dibutuhkan orang. Mungkin orang ini ya sukanya warna merah, mungkin warna merah dulu laku. Atau orang ini sukanya pakai kemeja dulu yang laku. Orang ini yang pakai ini, nanti ada orang-orang ya yang suka barang yang ada yang nggak suka tadi. Itu yang bisa melakukannya gitu. Jadi jangan takut kita tuh pikirnya gini loh. Kalau kita pikir mindsetnya pendeknya gini, oh ini barang ini nggak laku loh, jual murah. Barang ini nggak laku, jual murah. Jangan begitu. Nanti manajemennya keberantakan nanti kan. Begitu. Kita cari aja semakin kalau kita nggak laku, cari aja bagaimana sih biar orang itu kita tuh mengenai market mereka gitu. Cari itu aja. Nanti akan ketemu juga di mana yang harus kita jual itu akan ketemu sendiri nantinya. Nah itu baik banget buat kawan-kawanku ya. Makanya saya bilang berapa kali saya bilang kalau mau usaha itu ya karena kan di Bali ini ini kecuali pakai anak itu mungkin ya random, ada cewek, ada cowok, ada atasan, ada bawahan. Tapi kalau pakai dewasa itu dia lebih kepada itu, makanya kita tuh harus jadi spesialisnya. Contoh gini, Kakak udah mulai buka kaos outdoor,
Nah, lalu bagaimana sih biar kakak bisa menjadi spesialis kaos oblong? Kakak udah mulai buka kemeja. Bagaimana sih biar kakak menjadi spesialis kemeja? Apapun jenis kemeja kakak ada, apapun jenis kaos oblong kakak ada. Nah itulah yang bisa membentuk satu toko itu kak. Itu akan lebih bagus buat perkembangan bisnis kita ke depannya, kawan-kawan. Jadi produk ya produk gitu. Barang ya barang. Aku juga berpikirnya gitu loh. Saat aku mulai dulu buka satu bar, saya itu fokusnya ini aja, barang. Uangnya apapun saya dapat dalam untung-untungannya saya kumpulkan agar saya bisa membeli barang lagi. Karena pikiran saya itu ya barang gitu. Hingga toko-toko itu benar-benar membludak gitu. Itu juga bisa dilakukan sama teman-teman gitu. Dan banyak cara orang dalam pemasaran ini, gimana sih bang biar barang ini bisa jual harga mahal gitu. Tergantung kita, mungkin barang ini udah termasuk barang jackpot, kita mau jual lebih mahal lagi, mungkin kita bisa laundry barangnya, atau kita setrika, atau kita ganti gantungan, kasih tag label biar barang itu kelihatan lebih mewah. Nah itulah yang memancing orang itu penasaran, toko barang ini kok. Nah barang ini juga ya, bal ini udah banyak masuk ke mall kan, gitu. Dan bahkan dia tuh harga jual itu ada yang lumayan loh, harga jual lumayan loh di mall itu. Saya sering masuk mall di manapun, saya lihat tuh banyak yang jual pakaian thrifting ini, gitu. Dan bahkan mereka tuh pajang di lantai 2, lantai 3 gitu, thrifting ini. Dan mereka tonjolkan item ini. Dan harga jual juga memang menurut saya fantastis harga jualnya gitu. Mungkin toko lain bisa jual 50, dia bisa jual 300, 400. Woi, ini nih hebat juga aku bilang, market mereka nih gini loh. Mantap juga aku bilang kan. Nah, itu juga bisa. Aneh kala nih kita udah kenal dengan satu orang yang mempunyai mall itu. Kita bisa minta lapak sama dia atau orang-orang yang kerja di situ minta lapak gitu. Bisa juga jual-jualnya barang di mall, dan ini laku juga gitu. Dan ini juga kenapa sih barang thrifting ini cepat habis gitu? Karena ini kak, kebutuhannya itu market mereka tuh menyeluruh gitu, dari kalangan bawah sampai kalangan atas pun mereka bisa mendapatkan barang ini kan, gitu. Makanya dia tuh pakainya lebih besar banget market dia tuh. Bahkan sesama penjual pun ya, contoh gini, kakak buka kaos kera, dan nanti sesama penjual kaos kera itu mereka nangkring di sana, itu akun kakak. Di saat kakak lagi live, ada menawarkan satu produk. Nah itu yang membuat dia itu makin besar cepat lakunya gitu. Mereka nangkring di sana karena mereka mencari gini, saat dia buka satu bar ya, mereka cari ini, apa sih yang mereka bisa dapatkan di bar ini agar mereka bisa menjualnya. Itu yang mereka cari, apa sih yang mereka bisa untungkan dalam waktu kita membongkar bar ini. Nah itu yang mereka kejar. Makanya tinggal laku itu makin besar, makin personal branding kita dikenal orang, semakin banyak orang mengetahui bahwa kita menjual barang tersebut, tingkat laku pun akan semakin besar kan. Itu yang akan terjadi gitu. Makanya kita benar-benar harus gimana ya, yakin, jangan takut kita tuh ragu gitu. Kalau kita nggak ragu-ragu dalam mulai usaha, ya jadi tertunda nanti. Dan juga kalau bisa kita tuh memang mulai dari 1-2 balu. Andai kata gini, bisa kita menaiki satu tangga, kita mau cepat-cepat ke atas, nggak mungkin lah kalau kita terbang, mungkin kita jatuh. Naik itu tangga pertama, tangga kedua, tangga ketiga, baru kita bisa naik ke atas. Makanya dari itu saya bilang, maksudnya gini, jadi kita mulai usaha, jangan pernah kita tuh terbawa karena ambisi. Cobalah kita mulai usaha itu dengan hal-hal yang mulai dari awal gitu. Awal dari 1 bal, menjadi 2 bal, 2 bal menjadi 3 bal, 3 bal menjadi 4 bal, 4 bal menjadi 5 bal, dan seterusnya kak. Itu akan lebih memungkinkan agar kita tuh bisa berhasil ke depannya kakak. Gitu. Kita harus memang harus di fase-fasenya. Kalau fase pertama, fase kedua, fase ketiga, fase keempat, fase kelima, dan seterusnya. Kita harus benar-benar melangkah di fase-fase tersebut untuk menuju ke atas tadi gitu. Dalam usaha thrifting, ya saya itu banyak banget orang-orang yang bertanya sama saya, bahkan orang-orang yang pemula. Ini saya pemula nih, bang ini bang aku sudah jelas video abang katanya itu ada konsep A, B dan C bang, tapi saya nggak tahu. Untuk misalkan kakak, nanti kak aku bilang, setelah barang sampai ke kakak telepon saya akan bantu kakak untuk memisahkan barang A, B, dan C, karena saya sudah tahu kak barang A, B, dan C nya. Saya juga lama bergelut di eceran itu kak. Saya bilang gitu. Bahkan orang itu kalau video call, kalau sampai barangnya, bang video call dulu bang, dia bilang gitu. Oke, video call itu dia bilang, oh ini barangnya mana bang, ini bang, itu yang ke A kak, yang ini kemana bang, itu yang ke B kak, itu yang kemana bang, itu yang ke C, jadi sang itu. Makanya saya itu selalu ini membangun gimana supaya biar saya itu selalu akrab sama customer saya.
Bagaimana sih biar mereka tuh bisa dekat sama saya, karena saya itu membutuhkan mereka gitu. Saya sangat membutuhkan mereka. Nah, itu juga yang saya lakukan sama customer mereka. Jangan sampai kita tuh menunjukkan sifat-sifat yang kurang, yang bagaimana ya. Terus tunjukkan bagaimana sih, karena kita yang membutuhkan mereka gitu. Sama kayak kita menjual Bali, kita membutuhkan orang pengecer agar Bali ini bisa laku gitu. Makanya kita tuh berusaha semaksimal mungkin bagaimana sih biar barang ini tuh mereka tuh bisa muter. Bagaimana sih biar barang ini mereka tuh bisa dapat keuntungan, karena dengan nggak adanya mereka kita juga nggak bisa dagang, kita nggak bisa jual. Nah, mungkin kita jual ratusan bal, ngecer buka satu toko gitu, nggak mungkin kan gitu. Makanya saya tuh selalu ingin sharing terus sama customer gitu, Kak, kalau bisa Kak berhasil ya Kak di sini Kak ya. Agar apa Kak? Agar aku juga dapat keberhasilannya Kak. Nanti kalau Kak berhasil, aku juga ini tumbuh, aku bilang gitu kan. Itu juga yang bisa membentuknya gitu. Dan sesama pedagang kita tuh sebagai partner, ada yang penjual, sisi penjual, ada sisi pembeli. Kita benar-benar harus bisa membangun. Bahkan percaya nggak kawan-kawan, sebagian besar customer aku itu banyak sekarang yang jadi keluarga. Ada yang jadi ibu angkat, kakak angkat, adik angkat gitu. Baik menjadi keluarga karena tadi kayak kita tuh menjalin ininya tuh benar-benar dengan cara-cara kekeluargaan gitu. Kerja ini kita jalin dengan kekeluargaan gitu. Bahkan dulunya saya itu nggak ada sama sekali, saya itu orangnya paling seneng banget diam di rumah ya. Bahkan pergaulan saya itu sangat kecil, tapi dengan saya treating ini, saya lab itu, kok jangkauan saya makin luas gitu, pergaulan saya makin luas. Dulu saya jangankan ke Papua, dengar nama Papua pun nggak pernah. Sekarang saya itu banyak keluarga di sana, bahkan saya pernah ke sana, wah itu disambut dengan antusias banget. Di Makassar ada saudara, ada adik saya, angkat saya, ada kakak saya di sana. Di Kendari juga ada. Itu yang membuat saya itu semakin ingin, bagaimana aku harus jujur nih, aku benar-benar harus mempunyai nilai nih, agar orang itu bisa menilai aku tuh dengan baik, agar orang benar-benar bisa percaya sama aku. Makanya itu yang aku bangun Kak. Gitu. Dan usaha ini aku pikir usaha ini memang penuh dengan tantangan ya. Orang-orang yang berhasil itu orang-orang yang berani melakukan gitu. Orang-orang yang nggak takut rugi, orang-orang yang siap akan maju dan mundurnya. Karena usaha ini kita juga ekspektasi kita jangan terlalu tinggi juga. Contoh gini, kita mau satu kita berharap barangnya brand semua, untung kita tuh bisa 10 kali lipat. Jangan berharap gitu juga. Nggak baik loh, itu nggak baik banget dalam bisnis. Nggak baik itu, sebenarnya saya bilang nggak baik. Kita tuh berharap gini aja. Ya udahlah, dapat barang apapun, yang penting kita tuh bisa muter dan uangnya itu kita dapat keuntungan gitu. Karena di tripping ini juga dia tuh nggak menentukan barangnya. Mungkin hari ini kita buka bagus, hari esoknya nggak mungkin kan dia bagus lagi gitu. Dia selalu berganti-ganti gitu, nggak sama dia. Tapi yakin di Bali ini 80% bisa diolah. Mau item apapun itu bisa dikemas, bisa diolah gitu. Mau item anak-anak, dewasa, entah apapun atasan gitu bisa diolah. Tapi yakinlah anak-anak, saya itu ya sering banget sharing sama customer saya soal masalah market mereka. Kak, gimana sih Kak penjualannya? Iya Bang, kok saya itu dulu ingat Abang, dia bilang ya kita sering cerita, ingat Abang waktu saya bongkar tadi sama Bang, saya tuh bongkar satu hari itu satu bal Bang, satu bulan itu satu bal. Sekarang Bang, Abang kirim sini loh. Satu hari itu bisa 2 bal 3 bal kita habis Bang. Bahkan terkadang kita kosong barang. Nah itulah Kak, aku bilang dia tuh semakin hari itu semakin banyak orang kenal. Bahkan semakin banyak orang mengenal, semakin banyak tingkat lakunya gitu, semakin besar tingkat lakunya. Makanya itu kita tuh benar-benar sebagai seorang yang penjual barang itu kita benar-benar harus fokus agar orang itu mengetahui gitu. Oh Kakak ini jual jas, nanti orang-orang cari jas tahu, oh itu abang ini raja jas gitu. Kita buat aja nama keren, raja jas atau supplier jas atau spesialis jas gitu. Nanti mereka yang cari jas, mereka akan sampai ke sana. Karena apalagi zaman-zaman sekarang Kak, zaman-zaman online sekarang, mereka tuh jarang. Coba Kakak tanya, mungkin Kakak sebagian di sini ada juga yang merasakannya. Kita mau belanja, jarang kita sekarang mau harus ke toko dia, kalau datang ke toko dia harus melihat barang, jarang. Kita lebih baik kita belanja di rumah aja dengan check out aja gitu. Nah itulah makanya orang-orang itu bisa dapat banget Kak kalau kita mau masih trapping dalam akun ini gitu, dalam edisi ini. Contoh gini, Kakak buka satu bal ini Kakak bisa kan satu barangnya, ada barang A, barang B, dan barang C gitu. Nah, maka udah dapat keuntungan dari barang A dan B. Barang C ini bisa kamu manfaatkan buat naikkan trafficnya. Ini sangat memungkinkan biar algoritma kita dibaca sama aplikasi yang kita tuju. Ini yang memungkinkan kan. Dalam usaha ini ya,
Yang saya bingung, yang saya tuh gini, saya juga mungkin saya tuh mungkin ngerasa itu sebagai penjual bal. Saya nggak tahu bahwa saya itu sering juga jual eceran satu, saya misalkan dari satu ke satu gitu. Dan saat saya bongkar bal itu saya itu seneng banget kalau saya potong itu. Ada klien yang beli yang di atasnya. Saya tuh pengen cepat-cepat selesai. Karena saya itu bisa memisahkan barang-barang itu. Barang A saya pisahkan, barang B saya pisahkan, barang C saya pisahkan. Ini yang membuat saya itu mempunyai nilai apa ya? Saya itu memang ya kita tuh di mana-mana orang tuh kalau berbisnis itu mereka tuh mau punya uang, tapi di lain uang tuh memang ada nilai tersendiri lah gitu, yang membuat kita tuh merasa suka gitu, senang gitu mukanya. Makanya saya itu fokus bongkar lagi nih, tembus bang ada yang saya bongkar lagi, besok kita beli lagi. Ya aku tuh ingin memotong itu, potong kawatnya, dan aku tuh bisa memisahkan. Oh ini barang A aku bisa kan ke karung pertama, barang B bisa ke karung kedua, barang C bisa ke karung tiga. Ini aku lakukan dalam setiap harinya. Nilai itu memang ada yang dapat gitu. Nah ini juga yang dirasakan, makanya saya itu sering dengan customer saya, bang, abang mempunyai nilai apa bang dalam usaha trading apa? Selain uang nih bang, aku nggak mau bicara uang bang. Karena apa bang? Karena setiap orang berbisnis itu mereka tuh pasti karena mau menghasilkan uang, tapi ini kita lain uang apa yang merasakan? Ya itu tadi bang, di saat mau kembali itu dia bilang, mau kembali itu memang kayak ini bang, memang harus rasa-rasa itu campuran rasa penasaran, rasa ingin cepat selesai, rasa wow, apalagi ada brand lihat, wow, apalagi ada satu mode-mode fashion yang begitu aneh, wow itu rasa penasaran itu memang benar-benar timbul. Dan ini juga loh yang membuat para customer itu yang beli eceran itu mereka tuh penasaran, mereka tuh ingin memiliki lagi gitu. Karena itu berganti-ganti, bongkar satu bal, wih banyak barang itu kan, mereka juga nggak tahu nih. Dibongkar, mereka tuh biasanya rebut-rebutan ambil barang. Oh, aku yang ini. Ya, mereka udah bisa-misakan barang itu. Itu serunya itu di sana sebenarnya guys. Itu dapat banget keseruan di sana. Dan saya merasakan itu dulu. Kalau kalian nggak bisa, coba kalian buka. Kalian pertama, kalian buka bar. Mungkin yang lain bisa jelaskan ya. Saat orang membuka bar itu tadi nilai. Apalagi orang-orang udah kerumunan nih. Di sini ada 5, di sini ada 5. Kita mau nggak banyak di tengah kan? Nah pas kita mau nggak itu orang yang merasa penasaran itu orang-orang di sini. Bukan kita yang membuka, kita memang ada penasaran, tapi mereka yang mau memilih itu dikat antusiasnya memang besar banget kawan-kawan. Itu yang membuat kita tuh menjadi merasa begitu ada nilai warnanya gitu, dan nilai ada apa ya, rasa keseruan itu gitu. Jadi setelah barang kita bongkar, kedua, ini teman-teman ini udah pada menunggu nih. Ada yang 5 di sini nih, ada yang 4 di sini. Mereka tuh setelah kita bongkar tarik karungnya itu, mereka tuh mau cepat-cepat. Mereka bakal mau cepat bang, selesaikan bang. Mau rebutan mereka itu beli. Oh ini bang, kita tetapkan harga ini sekian. Oh, ini sekian harganya. Yang ini mereka nggak akan memikirkan harga karena mereka menyukai barang itu. Itulah yang membuat saya itu kemarin tuh gimana ya? Rasa penasaran itu memang dapat banget kan kawan. Rasa penasaran memang ada banget di sana. Bisa itu pikiran itu, ini bongkar. Kali ini kalau bisa kita tuh bongkar 5. Kalau bisa besok bongkar 7. Kalau bisa bongkar 5 karena itu nilainya itu ada banget gitu, penasaran banget. Jadi orang-orang juga kalau magang gini. Saya bilang sama karyawan saya dulu waktu saya bongkar usaha thrifting, usaha jalan, saya bilang kalau hari ini ya pajaknya yang ada atas ini di hari Senin, nanti yang kalau hari Selasa itu pindah lagi. Agar apa? Agar orang itu bisa terbantu rasa penasaran itu. Nah ini juga yang membuat orang itu penasaran gitu. Coba aja kalau akak memang udah dikenal marketnya, ada orang-orang yang benar-benar antusias sama fashion, dan mereka akan stay di sana. Aku sudah mengalami itu. Apalagi mereka akan tanya, kapan bang mau kerbal lagi bang? Kapan bang mau kerbal lagi bang? Aku bilang sama mereka, karena ada grup kemarin saya itu. Bilang kalau ada orang 50 pengen mau kerbal, kita bongkar balnya. Oh siap bang, mau komen semua orang di grup saya ini. Bang, bongkar bang, aku mau milih bang. Mau saya bongkar balnya. Nah itu juga bisa nanti kalau ada customer nih belanja, kita kan lihat orang ini benar-benar suka fashion, kita minta nomornya, kita masukkan ke grup. Itu juga bisa nanti kita posting ke grup, mereka tuh biasa rebutan gitu. Bang aku ya bang. Itu yang membuat kita tuh merasa ini kan enak banget, bisnis ini enak, dapat banget nilai chemistry-nya gitu. Di situ. Di kawan-kawan tuh
di bidang usaha apapun sebenarnya saya itu nggak bukan saya itu menceritakan kembali bukan saya itu meminta kalian usaha trading, bukan ya, tapi ini pengalaman saya dalam memulai usaha ini. Nilai yang saya dapatkan itu begitu gitu. Saya itu mempunyai nilai-nilai yang di luar keuangan tadi, nilai-nilai saya itu merasa ada chemistry-nya lah, ada suasana baru gitu. Inilah yang membuat saya itu semakin yang membongkar. Buat teman-teman gue semua, semangat selalu dan jangan pernah pantang menyerah. Dan kita sebagai penyebut itu wajib banget kita sukses. Kita harus benar-benar harus kerja sama. Dan saya Muhammad Lakat, dengan ini saya terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Goodbye semuanya.